Wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di UPA SP Kecamatan Campenerat dalam kegiatan TEK IKM tahun 2023. Yang terhormat Bu Sri Priyanti, mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi tentang informasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, untuk materi kita yang pertama yaitu tentang budaya positif keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan, saya ingin memberikan satu materi tentang budaya positif yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita siapkan Bapak Ibu yang di rumah mungkin berangan-angan nanti kalau ada workshop biasanya ada tagihan bos. Kalau ada workshop biasanya ada pekerjaan. Kalau ada workshop biasanya ada tugas-tugas. Kira-kira apa ya tugas ini? Apakah nanti ada banyak tugas? Tidak Bapak Ibu. Saya jawab saja tidak. Di sini kita sifatnya bersenang-senang saja, bersenang-senang. Jadi nggak usah tegang panjenengan, nggak usah tegang dan berpikir macam-macam. Banyak tugas, saya harus mengumpulkan banyak tugas. Gitu. Bapak Ibu, kenapa saya suruh panjenengan untuk memenuhi kursi depan? Silahkan berpasangan dua-dua dengan yang di sampingnya ya. Misalnya Pak Dedi dengan Bu Ari, Mbak Juli dengan Bu Eni, berdua. Lek sing, betul, ini nggak tuh pasangan. Masa nih, karena aku nggak tahu. Yang di depan ini Mbak sekolah ya Bu Juli. Karo belakangnya ya, nah sing kayak karo belakangnya. Yang berada di sisi kiri saya, yang berada di sisi kiri ya, ini kiri ya. Ini saya namakan ganjil. Berarti si deret ini Mas Hendri ini sak dua ini jenenge ganjil. Iki yo ganjil. Gitu karena pasangannya niki. Sing niki, sing sakmene iki blokane iki ke belakang yo ganjil. Genap. Iki yo ganjil, berarti sing sini genap. Sing loro kancane, depan belakang sing depan ganjil, sing belakang genap. Saiki saya bertanya ganjil, Rasian. Ganjil rasian, oke. Ganjil rasian, oke. Sing ganjil sing depan, oke. Merasa ngaco murah ganjil. Sambil pasangan mosok permainannya tidak di pasangan, kok kesalahan kan? Jadi buri kae pasangane, kan telu cuma siji. Ya, ayo wayahe ini pas. Berarti genap sebelahnya genap. Oke. Saya depan. Ganjil karo genap depan. Perhatikan ya. Ketika saya bilang ganjil, jadi tangannya ini kabeh ya, Sopo, tangannya ini kabeh. Depan kalau Pak Hendri, Pak jeneng Pak. Ketika saya bilang ganjil, nah, sing genap ini nyekel ganjil. Dicekel Mbak Yuni, nah cekelan. Lah sing ganjil yo jebul dicekel endo. Kok main otae pasrah cekel. Lah Pak Dedi kok pasrah dicekel ngene. Malah dilone. Ojo lho mesti nek bajing, yo. Iki ngene. Kok malah muni ganjil dilone. Dan dicekel disengaja. Tes genap. Persiapan. Tangannya depan ya. Mas ya. Ganjil. Enggak buang main. Jalur orang 25.000 lagi. Lagi. Tes. Genap. Nah, itu pengurangan. Nah, sekarang saya ubah penjumlahan atau pengurangan. Taruh mikir. Contoh ini sekarang
Tidak hanya kata-kata, ini levelnya rada sulit. Kalau 2 kenapa ganjil Bapak Ibu? Kalau 3? Siap ya? Soal ini. Soalnya semudah sih. 6. Saya kena malah belum nih. Udah siap? Konsentrasi. Siap tangannya depan. Konsentrasi. Kok isinya depan apa? 3. Cek tolong. Mbak RK suaranya kalau jalannya. Ini penjumlahannya. 3 ditambah uang. Kok semua ngecekel tangannya Isna? Cek mulai 3 ditambah saya 7. Menciptakan suasana di kelas. Sudah siap ya? Tadi kan sudah senang, berarti siap untuk mengikuti materi. Itu salah satu bentuk contoh SPK yang bisa panjenengan berikan di kelas. Bapak Ibu, materi kita yang pertama adalah budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Ini salah satu materi PGP Bapak Ibu. Lek Mas Hendrik ya wis ngelontok, soalnya wis mau lulus angkatan 7 ya. Kalau Mbak Erna kemarin jadi ikut angkatan 8. Oh 9. Bapak Ibu di sini ada yang sudah daftar guru penggerak angkatan ke 10 mungkin 9. Angkatan 3. Dene daftar loh. Gak usah takut, nanti kalau ingin informasi atau apa bisa tanya ke Pak Hendri, bisa tanya ke Bu Erna, bahkan bisa tanya ke Bu Desi. Bapak Ibu di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ku lek cara nang jenengan ngajar jenenge persepsi. Ditekoi dige mancing bisa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jenengan lek berkendara sepeda motor kok memakai helm kenapa? Demi keamanan. Nah. Melindungi kepala. Biar tidak sempat polisi gitu. Tahu nggak? Oh, manggil kata tertib. Nah Bu, manggil peraturan. Pamer helm anyar. Apa? Umat DKI jawabannya bebas yo. Oleh, sendak oleh juga Pak Basori ndak jawab. Murid dewe. Aku pas sambil menikmati snack. Silahkan Bapak Ibu yang tidak berpuasa. Silahkan menikmati snack. Lalu pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nyapa kok gaya masker, nyapa kok mencuci tangan? Kesehatan. Dia kesehatan, kebersihan, corona, biar cantik, sedang menyamar. Ini kita kelas yang ketiga ini kelas atau slow. Kelas yang kedua kemarin anteng-anteng, kelas yang pertama apalagi kelasnya Bapak Ibu kepala sekolah yang kelas 1 dan kelas 4 itu jangan mau ngandel. Ini cara kelas ini lebih sulit, tapi saya perlu nanti kesabaran yang ekstra. Perlu sabar nanti menghadapi orang-orang yang agak angel gitu ngomongin jarak ngomong. Bapak Ibu, nilai keselamatan tadi memakai helm tadi untuk keselamatan, lalu memakai masker untuk kesehatan. Keselamatan, kata kesehatan itu adalah sebagai suatu keyakinan nilai kebajikan universal umum. Kuwi arep panjenengan agamane Islam, arep panjenengan agamane Kristen, Hindu, Buddha, arep Konghucu, arep negara endi lek memakai helm kuwi untuk keselamatan, lek masker
masker, cuci tangan untuk kesehatan. Wis umum, wis diakui. Nah, itu yang dinamakan suatu keyakinan. Beda dengan peraturan. Lalu Bapak Ibu, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun kelas? Bapak mohon, kegiatan apa saja? Sekarang saya tanya, biasanya ya, jenengan di dalam kelasnya itu ada peraturan kan, tata tertib, iya kan? Dipasang di dinding, di print biasanya. Ini buat diwaca muridnya, apa nggak diwaca nggak harus. Yang penting lengkap administrasinya. Iya. Nyapa Mbak Juni dulu, masih orang-orang dulu merasa. Loh, tapi mau Mbak Juni, memang seperti itu. Kecuali dari Pak Hendri seorang, yang Pak Hendri sudah anak ekonomi. Dia enak peraturan. Karena mesti merdeka memang. Itu tidak diatur muridnya ya. Dilos nih kalau Pak Hendri. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun kelas? Bapak Ibu masih ingat ketika jenengan menempelkan tata tertib kelas, ketika panjenengan membuat peraturan sekolah, itu yang membuat sinten Bapak Ibu? Guru, kepala sekolah, kadang mau operator toh. Aku ngono, timbangan itu tak teko irno malah gak iso. Kadang mau pastor, sekolah kena sekolah mana waduh, karena diberi satu hal yang sama. Ya apa-apa timbang orang lain. Peraturan yang panjenengan tempel di dinding, tata tertib yang panjenengan tempel di kelas masing-masing, itu bunyinya apa mawon? Salah sijine datang tepat waktu. Nama mawon Mbak Ena. Mau pakai seragam? Apa nih? Boleh bermain jika sudah selesai. Nama main di sebelum istirahat bermainnya. Oh masih ada reward. Iya maksudnya masih ada reward. Iya, reward itu kan penghargaan. Berarti masih dibutuhkan reward dan warning Pak Hendri. Nah, ini pakarnya Pak Hendri itu. Reward dan warning itu apakah masih boleh diberikan? Nah ini kayaknya perlu lebih dalam lagi konsultasi ini. Nek pakarnya guru penggerak ini. Nyapa waduh, aku orang ngamuk-ngamuk apa? Orang apa-apa nih waduh. Saya tadi datang di sini pertama harus tidak tak omongin. Tak omongin tidak ada tugas. Itu berarti sudah jenengan diklarkan santai loh. Kita di sini senang-senang, berarti kan nanti santai. Kita sifatnya santai waduh. Oke, jawaban saya tampung dulu ya. Datang tepat waktu dan lain-lain. Bapak Ibu, kita akan mengetahui bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini, yang terakhir. Sing jenenge keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib, beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu guru dan siswa kelasnya masing-masing yang membuat. Kuwi yo ndak oleh oke paling banyak 7. Lek peraturan jenengan saya yakin kok 10 muncul. Kadang 15 ini Mbak Yuni. Bapak Ibu, ketika panjenengan membuat sebuah aturan atau tata tertib, di situ harus ada sanksi yang berlaku. Jika itu tidak ada sanksi di dalam peraturan jenengan, itu pomokno yang delik aduan menurut jenengan tenang. Contoh, pencuri itu melanggar pasal bla-bla-bla KUHP. Hukuman untuk seorang pencuri bisa dipenjara berapa tahun? Mesti enak toh? Membunuh berencana, melanggar pasal bla-bla-bla KUHP. Hukuman bisa mati, bisa seumur hidup. Ini jelas. Jadi ada aturan, ada juga sanksi. Biasanya di sekolah
kuwi enek aturane, sanksine sak karepe gurune. Contoh, bocah enggak belum piket dan tidak pernah piket. Terus kalau kamu saya beri karena kamu tidak piket, besok kamu piketnya 1 minggu. Guru lain mungkin beda. Kamu tidak piket, sampai semua kelas kayak diusungi, ya kan? Tidak konsekuen, karena tidak ada sanksi yang sesuai dengan aturan yang dengan tulis. Dengan 15, sanksinya ya kudu 15. Kalau melanggar sanksi nomor 1, itu kalau melanggar peraturan nomor 1, sanksinya harus ada. Kalau melanggar peraturan nomor 2, harus ada sanksi. Itu jika panjenengan membuat tata tertib atau peraturan. Akan tetapi Bapak Ibu, wis sajane ngono kuwi wis ndak oleh. Menghukum siswa dalam bentuk apapun wis sajane ndak oleh. Katanya Pak Hendri, ini tidak dibenarkan. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya untuk membuat keyakinan biar dia sendiri melaksanakan BDIOM yang dijak bareng-bareng, membuat bersama-sama, duduk bersama. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Tidak omong-omongan disik seperti ini tadi. Nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas dalam workshop ini, dalam BIMTEK ini. Mencatat semua masukan para murid, susun keyakinan kelas sesuai prosedur, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya kalau aturan atau tata tertib itu ada kata dilarang. Dilarang makan di dalam kelas, tapi gurunya sok yo ngombe. Ya kayak bena, priyo wayah bumi lah, priyo ngelak, priyo lapar barang, kadang nyemil. Dilarang membawa HP di dalam kelas. Gurunya baru pulang bahas apa? Aku maksudnya. Kalimat negatif, jangan berlari, dilarang. Jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kata-kata jangan itu diganti menjadi kata yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat, berjalan di kelas misalnya. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah itu baru ditetapkan. Ini setuju nak? Setuju. Karena merasa dibuat bersama-sama, maka akhirnya anak tersebut merasa nggak usah dipoto, gue tak pengen. Oh dipoto ya betul. Pramoto aku, dipoto. Bapak Ibu, ketika panjenengan ada kegiatan, bagi yang sudah PNS itu payu foto ini. Bukannya saya ingin panjenengan foto, tidak. Di foto, enak tulisannya, lalu daftar hadirnya sendiri tadi di foto, ada ringkasan. Nah, itu kok dapat 2 sertifikat ceritanya. Yang pertama sertifikat IKM ini dari saya mengeluarkannya dari Tulungagung nanti, 1 kabupaten nanti yang mengeluarkan saya. Saya minta tanda tangan Pak Kadin sama Pak Ketua Pergiri. Lalu sertifikat yang kedua, literasi numerasi KSS, ini nanti yang mengeluarkan Ketua PGRI cabang. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah imbas dari kegiatan PGRI Kabupaten Tulungagung yang diadakan tanggal 3, 4, 5. Itu memberikan workshop ke guru-guru di seluruh Kabupaten Tulungagung dengan 4 perwakilan yang dikirim. Ada 2 guru dan 2 kepala sekolah untuk mengimbaskan. Kebetulan kemarin yang dikirim adalah kepala sekolahnya Pak Mianto dan Pak Arianto, untuk gurunya Bunda dan Pak Adi. Karena di sana saya sebagai narasumbernya, di sini saya saja. Ini sifatnya bukan untuk mendominasi. Ketika saya bertanya kepada beliau tidak berkenan untuk menyampaikan. Iya, antara di blog foto dan di apa-apa yang terserah. Si Jaya kok biayanya ben irit karena panjenengan duduk di sini itu
jenengan menikmati snack itu gratis. Gue regone 11.000 sak kotak. Jenengan di sekolah hanya membayar 40.000 untuk biaya sertifikat. Yang tingkat kabupaten 25.000, yang tingkat kecamatan 15.000. Jenengan modal 40.000 oleh ilmu, ketemu koncone seneng-seneng bisa menikmati snack. Daripada jenengan hanya beli, saiki enak loh sertifikat online pena 50.000 oleh, tapi jenengan tidak mendapatkan ilmu nih. Ndak awal karo koncone, ndak iso minta tangan koncone. Mbak mesti minta tangan Pak Didi to. Lek urung tak nei. Bertemu temannya, bercanda gurau. Jadi ini sungguh suatu yang luar biasa, kerjasama antara K3S dan UKSP. Ini K3S sangat mendukung kegiatan ini. Ini adalah cara-cara tadi membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding, bisa di dinding sebelah sini, bisa di dinding sebelah sana. Nah, ini adalah contoh. Misalnya kelas 1 ini kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi tidak ada kalimat yang dilarang gitu ya. Dibuat di kertas, nanti ini saya beri contohnya. Paling tidak kertasnya saat ini. Ini contoh nanti kesepakatan kelas dalam workshop. Kalau itu kalimatnya hanya 5 atau 7, nanti bisa dituliskan yang di sini. Tapi konsepnya nanti kita prakteknya tidak pakai ditulis, tapi saya menggunakan sticky note. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini boleh beda antara kelas 1 dan sampai kelas 6. Karena memang antara kelasnya masing-masing. Mungkin yang kalau masih kelas 2 itu belum bisa membuat kalimat yang sesuai, bisa direspon. Bisa direspon gurunya yang memancing dulu. Lalu supaya anak-anak kembali memberikan kalimat, walaupun kalimat itu belum benar, nanti tugasnya panjenengan membenarkan. Lalu sebelumnya jenengan ini menyampaikan dulu, guru tugasnya itu ini anak-anak. Kalau murid itu tugasnya ini. Guru tugasnya apa anak-anak? Ini. Kalau murid tugasnya, nanti kan pasti jawabannya bermacam-macam ya. Bukan menyakiti, tidak harus belajar. Biasanya anak jawabannya, murid tugasnya apa? Belajar. Belajar untuk apa? Mendapatkan nilai tinggi. Salah satu jawabannya adalah tugas murid apa anak? Belajar. Terus kok zaman dulu kala itu selalu ditanamkan seperti itu. Tapi coba ditanamkan kalimat-kalimat yang lain, Bapak Ibu. Misalnya ini tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyakiti, ataupun tidak atau bukan untuk disakiti. Melakukan tugas guru dan lain-lain. Ini adalah curah pendapat antara guru dan murid. Nah, di sini mari kita membuat contoh kesepakatan dalam kegiatan workshop ini. Salah satunya datang tepat waktu. Panjenengan nanti silakan menuliskan di sticky note ini. Sing enek lem-lemannya ditaruh di atas, sing enek lem-lemannya ditaruh di bawah, ditulis nih. Di sini tuh jenengan meraba. Kalau saya sobek satu, sing ketoke kaya enek lem di atas ya. Nanti dituliskan satu kalimat kesepakatan. Satu orang menuliskan satu.
Yang salah situ yang salah. Saya ganti. Baiknya ambil baiknya. Nah, ini salah satu praktek yang bisa jenengan terapkan. Ketika panjenengan memberikan itu kepada muridnya, pasti senang. Kalau jenengan harus senang. Ketika murid diajak untuk membuat salah satu kesepakatan, Mbak Yuni di belakang diambil ya. Benar tuh langsung Mbak Bu. Ya, jenengan toto tempel, untuk gue kerjaan numpuk itu numpuk ayam boleh ngemil di sini. Repot ini. Oke. Awas lo, nanti saya baca loh, kok semburi jangan-jangan nulisnya Romonarno. Pak Yudi, satu kalimat aja, jangan nulis surat cinta ya. Satu kalimat saja ya. Mbak, bantuin untuk tak jadikan papan tulis. Secukupnya saja, kalau nggak cukup tidak usah dipasang. Yang sama tidak usah dipasang, yang sama tidak usah dipasang. Biasanya mengambil pendapat tuh hari ini nanti aja. Udah itu aja dulu apa? Hanya seperti itu aja. Mbak Yudi dengan inilah tugu Gapura. Mbak Yudi harus dipoto yo. Jenengan nyekel orang-orang. Nah, ini adalah bentuk contoh kesepakatan kelas dari anak tadi. Tapi apakah ini akan panjenengan terapkan semua? Akan panjenengan buat semua? Ini perlu panjenengan apa tadi? Dikaji ulang, barangkali ada kalimat yang sama. Pilih salah satu. Barangkali ada kalimat yang belum universal. Barangkali ada kalimat yang belum menyatakan kalau itu keyakinan kelas. Nah, di sini memperhatikan, oke. Mengerjakan tugas tepat waktu, oke. Semangat, tidak mengeluh, saling apa nih? Saling maafkan kalau bodoh ya. Saling menghargai kemuliaan. Saling memaafkan. Jelas dia anak sebulut yang gini. Soalnya mau salah
sarapan orang atau kuat kalau dulu kocoknya. Dan tepat waktu oke, saling membantu disiplin, boleh ngemil. Nah, itu contoh. Boleh ngemil biasanya kalau di dalam workshop itu karena ini saya memaklumi jenengan itu luwe, gimana nih ngomong nggak sarapan ngejimnya ngomongnya oleh nasi kotak. Oh ini nasinya gak enak tapi kotak etok sebenarnya isinya itu mau seneng mau regane 11.000. Ngomong Mbak Era belas gue pecah 5.000 warat. 11.000 kalau udah pas ya memang. Berpakaian rapi oke boleh. Jadi dipilih nanti yang universal. Nyawa sampah dibuang di temannya. Ini sebenarnya. Ini kayaknya nek koncone sampah malah buruk. Jadi sampah dibuang di tempatnya, jangan di temannya ya. Duduk dengan tenang dan tertib. Duduk dengan tenang dan tertib. Yo ada kalian nanti jalan-jalan boleh ya. Kok sampai sih rasa muyo nggak boleh muyo. Boleh loh ya. Ayo Mbak Pipit itu kan sudah hamil tua, biasanya biasa. Jadi tidak bisa tenang duduknya juga nggak tertib, kan nanti sih bolak-balik ke belakang. Jangan lupa disiram dia iblis. Boleh makan dan minum ini genah sih mencatat boleh makan dan minum saat workshop ini mesti lo buang. Kalau nggak kuat tempat luwe. Kayak ini dua jajannya cukup. Bilang ini bisa entek. Pakai hidungnya bisa entek. Cukup lagi. Karena menjaga bentuk tubuhnya. Antara menjaga dan loro kalian anaknya. Lo dibuangnya anaknya. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah bentuk contoh, tapi dipilih ya, kalimatnya dipilih. Nanti anak-anak dibuat seperti itu ya diajak. Tapi sebelumnya juga disampaikan nanti, tidak semua nanti dimasukkan menjadi kesepakatan. Itu cara membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Datang tepat waktu, aktif dalam diskusi, misalnya menghargai teman, lalu HP dalam mode silent dan selanjutnya. Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku kuning ini Mas Hendri yo apal ini. Orang yang kitab kuning, buku kuning Ki Hajar Dewantara ini yo urung-urung maksudnya. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi maksudnya di sini adalah dengan terbentuknya keyakinan kelas bisa menetapkan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih untuk sesi yang pertama kesepakatan kelas. Selanjutnya kita masuk sesi yang terakhir.